Kita akan segera mulai untuk menguji saudara Enike Bukit. Dan sebelum kita mulai ujian ini, silakan nulis ya, berdoa untuk kita. Bapak yang ada di surga, Tuhan, untuk yang hari ini laksanakan segala sesuatu dari Tuhan, karena apa yang telah dia pahami selama di kampus yang bisa dapat Tuhan itu juga Tuhan bagi moderator, dosen uji 1 dan uji 2 adalah Tuhan yang berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan saja. Diserahkan kegiatan kami melalui Tuhan Yesus kepada Tuhan selamat. Amin. Baiklah Bapak Ibu penguji, di hadapan kita telah hadir Enike Bukit dengan judul skripsinya penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL), dan akan disampaikan 5-7 menit hasil daripada penelitian skripsinya. Silakan Enike. Terima kasih atas kesempatannya. Dosen di sini saya akan menjelaskan skripsi saya dengan judul penerapan model pembelajaran problem-based learning atau disebut dengan PBL dengan subjudul model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar Pak dari kelas 8 SMP Medan. Nah, di mana saya mengangkat judul ini ataupun latar belakang masalah ini ada 2 alasan bisa saya melaksanakan PBL. Yang pertama itu peserta didik itu kurang semangat ataupun udah merasa bosan saat melaksanakan pembelajaran Pak itu dikarenakan jumlah peserta didik itu sangat sedikit, minim di sekolah SMP Negeri Medan karena yang di sekolah ini mayoritas Islam. Lalu alasan yang kedua mereka tidak semangat dan mudah merasa bosan karena siswa yang beragama Hindu dan Katolik itu mereka itu dimasukkan ke dalam agama Kristen. Alasannya karena agama Katolik dan agama Hindu sudah tidak ada lagi di dalam sekolah tersebut. Jadi mereka kurang memahami bagaimana pembelajaran pendidikan agama Kristen yang sesungguhnya. Mereka contohnya seperti agama Hindu. Jika kita mengatakan kepada siswa yang beragama Hindu Tuhan Yesus, mereka kurang paham, bahkan tidak percaya. Jadi saya terkadang menggantinya dengan kata belakang seperti itu. Maka mereka mengerti. Nah, maka dari itu saya sebagai penulis tertarik untuk menerapkan model pembelajaran baru ini, yaitu model pembelajaran problem-based learning ini. Model pembelajaran saya mengangkatnya itu agar merangsang daya tarik mereka, daya semangat mereka kembali untuk melaksanakan pembelajaran ini. Nah, di mana problem-based learning ini adalah suatu strategi pembelajaran yang memberikan permasalahan nyata kepada peserta didik dan mereka lalu mencari solusinya. Tujuannya itu agar peserta didik itu mampu berpikir secara kritis. Lalu metode penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian kuantitatif, di mana dengan alat pengumpulan data yaitu kuesioner atau angket. Nah, di mana di saat menerapkan model pembelajaran problem-based learning ini, dari mereka yang sebelumnya tidak bersemangat, mudah merasa bosan dan tidak peduli terhadap tugas ataupun model pembelajaran ini menjadi semangat dan menjadi kembali lagi rasa ingin tahunya tentang pembelajaran ini. Mengapa seperti itu? Karena model pembelajaran problem-based learning ini dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 6-7 orang. Ada 6-7 orang dan memiliki satu ketua di dalam untuk mengatur semuanya. Nah, di saat mereka melaksanakan penelitian ke luar ruangan ataupun melaksanakan penelitian di lingkungan mereka itu berdiskusi dalam setiap kelompok itu berdiskusi apa ide yang mereka dapat untuk mencari solusi apa sebenarnya solusi yang tepat atas permasalahan yang boleh mereka hadapi. Nah, lalu setelah itu mereka setelah dibagi kelompok, mereka juga boleh menanyakan kepada lingkungan sekitar atau kepada masyarakat apa solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut agar pengetahuan mereka menjadi lebih luas seperti itu. Lalu di saat
dikumpulkan semua jawabannya, maka mereka menyatukan jawaban mana yang lebih tepat untuk jawaban permasalahan tersebut. Nah, saya memberikan 2 tema kepada peserta didik saya, yaitu kurangnya perhatian orang tua Kristen dan bagaimana melawan bullying. Itu permasalahan yang saya berikan, lalu mereka yang bisa solusikan. Di saat melaksanakan model pembelajaran problem based ini, yang pertama itu langkah-langkahnya adalah menyadari masalah. Lalu yang kedua itu merumuskan masalah. Dan yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Yang keempat itu mengumpulkan data. Yang kelima itu merumus hipotesis. Dan yang keenam itu menentukan pilihan penyelesaiannya. Nah, jadi dari pembelajaran model problem based learning ini, setelah kami selesai melaksanakan semuanya, mereka sangat tertarik dalam melihat pembelajaran model based learning. Dari yang mereka yang tidak semangat, tidak peduli, dan tidak mengerti akan pembelajaran karena mereka tidak semangat, menjadi semangat karena dibagikan dalam beberapa kelompok. Lalu di sini di dalam penerapan model pembelajaran problem based ini, mereka kan dituntut untuk lebih berpikir secara kritis. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu secara tangkas seperti itu. Nah, ini yang boleh saya jelaskan kepada Ibu dan Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan kami akan beri kesempatan kepada dosen pemilih satu menjelaskan saran. Ya, terima kasih Pak Dr. RH. Ini sudah makan siang? Sudah, Pak. Karena nanti jangan itu jadi problem. Iya. Kan? Ya kan? Iya. Koreksi saya langsung ke substansi saja ya. Koreksi saya kalau ini salah. Ini kan Usul Ndu ini mau membawa isu agar dalam rangka memotivasi minat belajar siswa, maka kita buat permasalahan ke mereka. Seperti itu? Oke. Berarti kita sama ya, sama persepsi, itu dulu. Tapi apakah ini pas ya? Yang saya baca dari skripsi Ndu ini, tulisan Ndu ini, itu hanya gini. Yang tadinya sifatnya individual, karena sifatnya individual lalu dikoreksi, ternyata kalau dia individual kurang apanya, keberminatannya. Kemudian dicarilah solusi, dibuatlah dalam bentuk grup atau kelompok. Benar? Nah itu. Jadi gini, kalau seandainya memang itu yang dimaksudkan dengan problem based learning, apakah ini tidak dalam rangka gini, atau yang positifnya kalimatnya ya, yang rajin pasti rajin, tapi yang malas tertutupi dengan adanya yang rajin. Ini apa saya loh, praduga. Karena dia kan sudah bergrup gitu loh. Tadi apalagi ini kayak bilang kan, saya bagi tuh dalam 7-6 orang gitu ya per grup ya. Gitu. Mungkin dalam satu grup itu ada 1-2 orang yang memang udah malas. Memang malas, tapi karena model yang seperti itu dia tertutupi. Dia tertutupi. Akhirnya nampaknya memang grup ini rajin semua gitu. Padahal dia cuma lihat-lihat aja. Tapi itu pun koreksi, gimana menurut? Begini Pak, di sini bukan hanya peserta didik itu saja yang berperan aktif di situ Pak, tetapi guru juga berperan aktif dalam kelompok itu Pak. Nah di sini kan tadi saya bilang bahwa ada ketua di dalam kelompok itu Pak. Jadi dia yang mengawasi setiap peserta didik. Nah selama saya melaksanakan menerapkan model pembelajaran problem based learning ini Pak, bukan hanya ketua juga yang memberikan yang mengawasi mereka Pak, tetapi kan di saat saya melaksanakan penelitian ini Pak, di mana kan mereka itu hanya setengah-setengah masuk Pak, masih setengah-setengah Pak. Ada yang misalnya minggu depan ini hanya 25 orang yang masuk, minggu depan 53 lagi Pak, karena masih COVID juga kemarin Pak, bukan 100% seperti sekarang Pak. Jadi kami memiliki grup juga Pak, grup kelompok di dalam WA. Nah jadi saya buat grup kelompok ini Pak, khusus untuk kepada ketua juga Pak. Jadi mereka melaporkan kepada saya siapa saja yang tidak aktif Pak. Jadi siapa saja yang tidak aktif mereka katakan kepada saya, lalu saya menjumpai yang tidak aktif itu Pak. Memang masih ada yang nggak aktif? Ada beberapa. Oke. Dari kan sampai saya kan 37 orang Pak. Ya. Yang beberapa yang tidak aktif hanya tinggal 5 orang, 4 orang lagi gitu seperti itu Pak. Dari? Jadi dari 37 orang Pak. Bukan, dari yang sebelumnya dilakukan ada
metode PBL ini yang tidak aktif kira-kira Rata-rata di sini 30 70%, iya, ya kan di rata-rata tulisan. orang seperti itu. Oke. Lalu di saat itu ketua kelompok akan melapor kepada saya siapa saja yang tidak aktif atau tidak semangat, tidak merespon seperti itu, Pak. Mereka melapor, lalu saya akan menjumpai yang keempat ini tadi, Pak, 4 orang yang saya jumpai tadi. Lalu saya berikan lagi penjelasan seperti itu, Pak, bahwa dia harus aktif, bahwa akan ada nanti dikasih rewardnya gitu, Pak, yaitu melalui nilai seperti itu, Pak. Jadi mereka tidak aktif lagi, Pak, karena saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada yang tidak aktif, Pak. Kan ini gini loh, ini kayak PR itu nggak problem nggak PR itu sama siswa? Problem, Pak, karena kan itu untuk hasil belajar, Pak. Jadi kan di metode awal sama-sama dikasih PR nih sebelum diterapkan PBL, ya dikasih PR nih. Dia sifat kerjanya individual, Iya. ya kan yang pertama. Dibandingkan dengan dikasih PR dalam bentuk PBL, nampak perbedaannya. Nampak sekali. Oke. Ini responden ini 37. Tadi ini masuk yang seperti yang kamu katakan tadi itu ada orang Hindu dan orang Katolik. Iya, Pak, sudah termasuk mereka. Oh. Berarti mereka memberikan tanggapan juga atas tulisan ini. Iya, Pak. Kamu pernah dengar ada IBL, lainnya PBL? Iya. Iya, IBL. Masih ada. Inquiry, Oh, ini, Pak. ya, Iya. inquiry based learning. Apa bedanya? Ini sebenarnya saya belum terlalu paham, Pak. Belum terlalu paham, Pak, dan belum karena di kelas pun juga jarang diterapkan gitu, Pak. Dan kalau model pembelajaran praduga ini lumayan sering juga, Pak. Jadi inquiry itu kan, NIK itu adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan awal dari siswa itu. Jadi ini tergantung kepada boleh disebutkan itu tergantung kepada rasa penasarannya siswa. Jadi ketika jadi memang pendekatan person ini sangat penting di sama IBL, PBL juga sama. Jadi soal pendekatan person kan, walaupun modelnya kan kalau PBL itu kan dikelompokkan dia, lalu kemudian dipantau, kemudian didekati secara intens kan gitu ya. Kalau dia inquiry based learning juga, atau ini usul saya, entah bisa nanti deskripsi ini ditambahkan ada yang namanya inquiry based learning supaya itu tercover. Ternyata ini juga boleh loh jadi opsi untuk dimatchingkan dia antara IBL dengan IBL. Karena IBL itu mendengarkan keberadaan siswa loh. Jadi siswa itu dia mau startnya bukan dari angka 8. Siswa itu startnya maunya dari angka 4. Gitu. Dia enjoy dengan dimulai dari halaman 4. Jangan paksa saya, Bu. Ini halaman 8. Nggak mau. Saya nggak tertarik. Gitu. Mulai dari halaman 4 lah. Jadi itu pendekatan IBL. Tapi sama, pemantauannya juga sama. Dia dalam bentuk person, dalam bentuk pribadi-pribadi itu didekati secara bersama-sama. Udah bagus sih yang mau saya yang sudah saya lihat di tulisan ini udah bagus. Apalagi dibuat tadi kan langkah-langkahnya seperti kata Andu itu kan, langkah-langkahnya dan sebagainya. Lalu yang berikut kan di hipotesa Andu ini terbuktikan dari hasil penelitian ini. Kira-kira menurut NIK ada enggak? Ini kan dari tadi kita ngomongkan antara siswa dengan guru nih. Lalu ada enggak keterkaitannya dengan sekolah? Iya, peran sekolah itu sendiri gitu. Peran sekolah. Iya, ini kan gini loh, karakteristiknya sekolah yang jadi tempat meneliti kan istimewa nih. Yang tadi kami bilang tuh mayoritas agama teman kita Islam kan gitu ya, yang Kristen itu nggak seberapa gitu. Menurut lu kira-kira kalau seandainya ini gimana penerapan ini hubungannya dengan keberadaan sekolah itu sendiri?
keberadaan sekolahnya. Iya. Kalau keberadaannya dengan sekolah itu sangat berpengaruh sebenarnya. Iya. Berpengaruh kepada khususnya untuk sekolah itu tersebut. Jadi di sini perlu sekali dilakukan pelatihan guru di dalam mengajar itu. Di dalam mengajar misalnya membuat seminar-seminar tentang bagaimana menjadi seseorang guru yang profesional, agar seperti ini tadi Pak, karena kan mungkin banyak dari guru Pak tidak mengerti bagaimana cara mengajarkan yang beragama Hindu dan agama Katolik tadi Pak ke dalam pembelajaran Kristen Pak. Sedangkan yang seperti yang saya katakan tadi seperti agama Hindu tadi Pak, mereka kalau kita bilang Tuhan Yesus, mereka nampak seperti tidak masuk akal mereka Pak. Bahkan ada satu orang yang tidak mau menyata Pak, tidak mau, bahkan tidak mau mendengar Pak. Jadi bisa saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada dia. Jadi saya cuma akan Brahma Pak, seperti itu kan di dalam Hindu kan mereka memilih Brahma seperti itu. Jadi di dalam sekolah ini penting sekali menerapkan seminar-seminar untuk membuat seminar seperti itu Pak. Misalnya lebih condong ke budaya pembelajaran pramuka seperti ini khususnya Pak. Seperti kayak ini kan permasalahannya kayak kurang semangat, kurang rasa bosan dan harus kita hadapi bagaimana menghadapi Katolik dan Hindu. Jadi peran sekolah sangat penting di sini Pak. Dan melaksanakan metode-metode pembelajaran yang lain kan masih banyak Pak. Harus kita laksanakan model dan metode itu dengan baik di dalam sekolah itu. Artinya sekolah itu harus mendukung gitu ya. Yang kamu lihat di SMP Negeri 9 ini, kira-kira gimana? Mendukung ya sekolah itu? Mendukung ya sekolah itu dengan usul ini? Mendukung. Iya. Saya punya anak ini SMP. Jadi ini pas, ini kan SMP ya, kelas 8 ya. Guru agamanya buat tugas sama anak saya, itu mulai dari awal masuk tuh bulan berapa itu ya. Sekarang dia anak saya itu dan lihat guru agama. Sorry, kenapa? Karena tugasnya nggak masuk akal. Tugasnya menyuruhnya untuk meringkas Alkitab, cuy. Mungkin gurunya belum berikan. Jadi memang ini kan memunculkan problem sama anak saya. Betul-betul memunculkan problem. Masalahnya kan problem yang dialami oleh anak saya ini bingung dia. Pak, kalau sampai dia bilang gitu, Pak, kalau nanti saya ringkas Alkitab ini saya masuk surga enggak? Karena mungkin dia udah apa gitu, udah bosan gitu. Ini sekarang masih di kejadian 50. Masih jadi kan dia, saya bilang gini, jangan dilihat dulu nah yang masih belum diringkas ini, yang ini aja setiap hari itu. Dan setiap pertemuan itu selalu ada ringkasan hari Senin, ringkasan hari Selasa, ringkasan hari Rabu. Kan nggak tahu apanya gitu ya. Cuman kita nggak bisa juga. Lain pun banyak. Kita nggak bisa juga bilang kan memang nggak betul sekolah, nggak bisa juga gitu. Nanti dia nggak mau ngerjakan ini gitu. Jadi paling kita menyemangati aja gitu. Yang mau saya katakan gini loh juga ini saya nggak tahu juga ya. Kalau pendidikan agama Kristen itu harus punya metode-metode yang seperti yang kamu usulkan ini, itu menjadi satu terobosan ya. Karena tadi kan kamu sendiri bilang pertama, ini pendidikan agama Kristen ini sering memunculkan boring gitu ya sama siswanya. Lalu kemudian kreativitas, inovasi dari guru itu sangat diharapkan gitu ya. Nah itu kalau menurut Dula, ini mau diterapkan lah ini PBL ini. Cocok nggak sama anak saya itu dimuat seperti itu? Gimana menurut tanggapan? Kalau kamu kuasai lah ini teori PBL ini, gimana itu juga? Kalau menurut saya Pak, itulah pentingnya bagaimana menjadi seorang guru itu yang menjadi benar-benar seorang guru yang mampu profesional seperti itu Pak. Nah, kalau keadaannya seperti itu Pak, memang akan membuat peserta didik itu menjadi bosan Pak. Bahkan malas Pak. Malas itu akan justru lebih condong lagi ke dalam dirinya Pak. Karena itulah karena gurunya itu tidak kata kasarnya Pak, tidak profesional seperti itu Pak. Bahkan mungkin kalau dalam pikiran saya Pak, semenjak saya belajar juga seperti itu ya Pak. Karena tidak ada lagi mungkin model pembelajaran atau metode pembelajaran yang diterapkannya, makanya itu ada terus yang dikerjakannya Pak. Seperti saya mempunyai guru biologi kemarin Pak. Nah, di samping
pembelajaran itu Pak, misalnya di dalam halaman sekian kan misalnya itu kalau dalam biologi kan ada kata kunci Pak. Jadi setiap kata kunci itu aja yang kami kerjakan setiap hari Pak. Setiap masuk biologi kata kuncinya itu aja terus mau dikerjakan Pak. Jadi misalnya kata kuncinya itu satu yang ini satu itu aja kami kerjakan pengertiannya Pak. Jadi kan kami sebagai peserta didik kan udah merasa bosan Pak. Jadi kalau menurut saya harusnya kita buat model pembelajaran atau metode pembelajaran itu yang cocok dalam semua kelas Pak. Nah, kalau misalnya model pembelajaran problem based learning ini aja yang kita terapkan setiap masuk Pak, mereka pun akan mulai juga bosan Pak. Gitu. Nah, maka dari itu perlu ya seorang guru yang profesional bagaimana mereka mengetahui banyak metode pembelajaran seperti metode-metode tadi juga pun lebih bagus juga. Misalnya dalam hari ini kita menerapkan metode tanya jawab, diskusi, ceramah seperti itu. Lalu di balik itu lebih sering menggunakan model pembelajaran problem based learning ini Pak, karena kan problem based learning kan siswa dituntut aktif. Siswa dituntut aktif. Bagaimana mereka mampu untuk lebih mampu berpikir secara kritis, karena mereka yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Oke. Yang terakhir ini biar ada kesempatan sama Ibu PT juga nanti. Lama saya ini. Yang terakhir menurut Enike, kalau apa ya, ini sudah teruji menurut ini sudah teruji sebagai metode yang menjadi solusi bisa memperbaiki motivasi lah dulu kita sebutnya motivasi siswa untuk semakin rajin gitu ya. Karena ini pendidikan agama Kristen. Menurut itu dari sisi teologi memang kan ini tidak disebut tinjauan teologi praktis gitu tidak disebut sih memang. Tapi menurut lah dari sisi teologi yang kamu pahami lah karena sekolah di sekolah tinggi teologi ya. Kira-kira gimana pendapat tentang ini? Entah itu cocok nggak sama di Alkitab juga ada apa seperti itu, entah seperti itu menurut lu gimana? Jadi di sini juga kan Yesus juga melakukan model pembelajaran problem based learning ini. Nah, di sini misalnya di dalam Alkitab itu Pak sudah jelas dikatakan misalnya di dalam Matius 14 ayat 15, Markus 6 ayat 35 kan bagaimana tentang mengenai 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana model tentang 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya kan di sini Pak Yesus itu bukan tidak bisa dia memberikan ikan dan roti tadi kepada semua ibu-ibu orang tadi Pak. Tapi dia kan di situ menguji 12 muridnya. Apakah muridnya itu mampu mengandalkan Yesus di dalam melaksanakan permasalahan itu, atau mereka malah lebih ke pengetahuannya sendiri, Pak, lebih mengandalkan dirinya sendiri seperti itu, Pak. Nah, jadi Yesus itu kan mau kita sungguh bergantung padanya, bukan pada yang lain seperti itu, Pak. Itu makanya saya angkat model pembelajaran problem based learning ini kan juga karena ada juga di Alkitab, jadi saya juga tertarik untuk melakukan bisa juga karena di dalam Pak juga kan sudah terbukti model pembelajaran ini dilakukan Pak di dalam di mana seorang guru Pak itu menyodorkan masalah itu kepada murid-muridnya agar mereka mampu lebih berpikir kritis Pak. Dapat poinnya, saya juga setuju itu. Jadi sama seperti apa itu Enike. Kalau mau mengikut Yesus itu kata Yesus apa? Sangkal dirimu pikul salibmu. Itu problem itu loh. Itu problem yang diberikan Yesus. Tapi bagi orang sih apa gitu? Belum apa-apa udah capek kali aku mengikut Yesus ini gitu. Dapat poinnya. Oke, sama apa kita? Itu Pak Ena. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak JS dan waktu selanjutnya juga. Silakan Bu Putih. Oke, terima kasih Pak. Saya kira UC Yesus pernah mengajarkan metode ini. Apa misalnya contohnya? Ya? Yang di dalam 5 roti dan 2 ikan. Ya. Di mana kan Yesus hanya sedang menguji. Yesus menguji kedua murid itu agar mampu dia bagaimana caranya supaya 5.000 orang itu bisa makan. Bagaimana seorang 5.000 orang bisa makan, tetapi
di mana kan mereka mengira mereka lah yang harus mengatasi permasalahan itu, yang betul sulit itu. Tetapi bukan seperti itu yang Yesus mau. Tapi yang Yesus mau itu bagaimana supaya kedua sulit itu bisa bergantung kepada Yesus. Jadi kira-kira nanti kalau disuruh ini siswa oleh guru yang bergantung kepada Yesus, ya, begitu? Atau enggak begitu? Seperti itu. Ya, bagaimana nanti misalnya ada persoalan nggak makan orang? Misalnya persoalannya temanya adalah menjadi berkat. Bagaimana mereka disuruh bergantung kepada Yesus? Mereka nggak makan ini. Coba menjadi berkat. Lokasi penelitian adalah di bawah Titi Kampung Lalang karena banyak di sana orang-orang yang sulit. Bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan dalam menyelesaikan masalah itu? Coba dulu. Kalau menurut saya, bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu? Disitulah dibuat bagaimana cara mereka untuk mampu berbagi seperti itu. Nah, kan di dalam 5 roti dan 2 itu seperti contohnya, kan di situ di mana kan dibagi-bagikan gitu. Di mana 5 roti dan 2 itu menjadi cukup untuk memberi makan yang orang itu akan tersisa 12 mati. Dan Yesus itu tidak memerlukan untuk menjadi penghasil makanan, tetapi untuk menerima dan menjadi seluruh berkat. Tapi kan nggak bisa bergantung. Tapi apa? Memaksimalkan potensi yang sudah diberkati Tuhan, itu maksud saya, supaya nanti kita juga harus realistis untuk melihat diri sebagai pribadi yang diutus Allah, begitu ya. Nanti mereka berdoa saja, karena kan pemahaman anak-anak bergantung kepada Tuhan ya doa aja, nanti seperti perang salib ya. Anak-anak berpikir, makanya ada beberapa buku perang salib anak-anak, nanti kalau kita doa nyanyi di pantai laut selatan Prancis, laut itu akan terbelah dua karena kita nyanyi doa kepada Allah. Kan nggak jadi yang terbelah dua terus kan? Artinya apa? Memaksimalkan potensi. Maksud saya lagi ada lagi kan? Selain itu 5 roti 2 ikan. Sebenarnya cuma itu yang saya tahu. Kalau Cari lagi lah ya. Iya. Karena apa diangkatmu? Kamu sebutkan bahwa Yesus apa itu? Diangkat. Yesus adalah sosok luar biasa bagi murid-muridnya. Apakah Anda setuju? Ya, nantilah buatlah tambahan lagi ya, supaya lebih banyak yang menjadi contoh. Lalu kemudian apa kira-kira kelemahan daripada problem-based learning ini? Kan di dalam kelebihan yang suka dalam problem-based learning lebih banyak memang, tapi ada memang beberapa kelemahan yang boleh dirasakan di dalam problem-based learning. Nah, contohnya itu di dalam model PBL ini memiliki banyak cukup rumit kepada peserta didik karena dituntut untuk fokus dan untuk lebih mampu mereka untuk memiliki kreativitas dalam dirinya. Itu yang menjadi kelemahannya. Lalu dalam menggunakan model ini setiap permasalahan harus dipecahkan secara tuntas, tidak boleh secara setengah seperti itu. Jadi di saat saya memberikan suatu permasalahan kepada peserta didik, maka mereka harus menyelesaikan secara tuntas dan tuntas seperti itu. Jadi waktunya itu kan tidak cukup hanya sekali pertemuan atau sekali mereka terjun ke lapangan. Jadi mereka itu harus 2 kali atau 3 kali. Oke, baiklah. Lalu bagaimana itu dihubungkan dengan bahwa setiap pertemuan punya tema yang berbeda? Apakah kamu mau membuat pertemuan tambahan untuk menyelesaikan metode ini dengan satu tema? Karena setiap minggu berbeda. Tema kan RPP itu beda kan? Bagaimana itu supaya dia jangan tumpang tindih? Seperti ini, kan di dalam RPP itu bisa di dalam satu tema itu bisa 2 sampai 3 kali. Tidak, yang kan ada buku panduan itu. Tidak berpatokan kepada buku panduan kan? Berpatokan kepada buku itu. Iya. Itu kan tiap minggu beda. Tidak. Oh, enggak ya? Itu
apa di dalam satu tema itu Jangan bocor, itu pun problem nanti. kalau di dalam sekolah itu. Ya. Nah, misalnya kita membahas bab 1, ada 2-3 pertemuan, baru lanjut ke bab 2 seperti itu. Tidak hanya sekali dalam seperti kita di kuliah kan hanya sekali seperti itu. Dalam satu ini yang dibahas, beda lagi dengan tempat seperti itu. Jadi bisa dibahas. Tapi kalau dalam peserta didik dalam sekolah, bisa satu tema itu menyangkut 1 sampai 3 pertemuan. Biasanya kalau dalam SMP 9 itu ada 3 pertemuan dalam satu tema. Gitu ya. Karena saya lihat buku adikmu apa nggak begitu. Oke, baiklah, kemudian sejak kapan ini diterapkan di SD kelas 8 ini? Saya melakukannya sewaktu Sebelum kamu apakah ada? model pembelajaran ini Ya. tidak ada. Oke, kamu kapan di sana? Mulai Bulan 4 April 2022. 2022. Oke. Kan saya hanya penelitian tak minggu. Oke, ya. Berakhir berarti April itu aja. Jadi bulan April 2022 kamu situ penelitian. Karena di situ kamu dulu PPL. Oke. Bagaimana penerapan yang kamu buat? Sebelum kamu nggak pernah ada. Sebelum kamu kan belum pernah ada penerapan ini. Lalu kamu masuk, kamu terapkan. Bagaimana dia? Awalnya mereka kan bingung. Awalnya mereka bingung bagaimana sebenarnya model pembelajaran tradisi ini. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana. Kamu katakan minggu pertama ini Iya, gitu coba. saya jelaskan kan kami kan bukan untuk pada RPT. Jadi saya jelaskan bagaimana tujuannya, bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana cara melaksanakannya. Ya, lalu bagaimana salah satu tema dulu kamu sebutkan? Saya salah satu tema yang saya buat itu kan saya kan buat 2 tema, ada ruang perhatian dan ruang bullying. Nah, jadi saya jelaskan dulu bagaimana mereka ini cara menyelesaikan bagaimana ruang perhatian orang tua ini. Nah, jadi hal yang pertama mereka lakukan itu mereka harus berdiskusi terlebih dahulu. Berdiskusi terlebih dahulu bagaimana cara memecahkan agar orang tua Kristen ini bisa perhatian kepada anaknya seperti itu. Lalu bisa mereka menuangkan apa yang ada di pikirannya atau ide itu. Lalu saya suruh kalau misalnya menurut kalian ini kurang, kalian boleh tanya ke lingkungan sekitar, masyarakat sekitar seperti itu. Boleh bertanya, lalu setelah itu mereka membuat pertemuan lagi, diskusi lagi kembali. Jadi jawabannya mana yang paling tepat untuk solusi cara memecahkan masalah ruang yang berarti Kristen itu seperti itu. Ya, sampai hasil yang kamu katakan. Lalu mereka sudah berdiskusi apa yang hasilnya yang menurut mereka sudah terbaik. Kan di sini kan bukan hanya mereka juga yang berperan aktif, kan seorang guru juga kan harus berperan aktif. Nah, jadi sebelum mereka mengumpulkan tugas itu, saya akan memeriksa kembali. Nah, kemarin itu ada permasalahan karena kan ada 6 kelompok saya ke-7 kemarin 7 kelompok. Nah, jadi rata-rata jawaban mereka itu adalah berdoa kepada Tuhan jawabannya. Jadi kan saya bilang kalau misalnya di dalam bagaimana cara mengatasi agar orang tidak melanggar peraturan lalu lintas, apakah kita berdoa kepada Tuhan? Saya tidak seperti itu. Jadi kan tidak masuk akal sebenarnya kalau berdoa kepada Tuhan, karena itu kan ada suatu kewajiban. Nah, jadi lebih digali lagi jawabannya itu lalu ketemulah hasilnya yang bagus, ketemulah jawabannya solusi yang tepat. Bagaimana cara mencapai itu? Lalu di saat setelah selesai saya periksa, mereka sudah revisi melakukan perbaikan, lalu saya periksa, setelah itu saya lakukan lagi, saya memberikan soal kepada peserta didik itu ada 3 pertanyaan. Dan lalu saya berikan 3 pertanyaan itu, lalu mereka menjawab pribadi, menjawabnya secara pribadi dan secara kelompok lagi, seperti itu. Apa itu hasil belajar? Hasil belajar itu hasil yang didapatkan kepada hasil yang boleh diterima oleh peserta didik atas apa yang mereka laksanakan di dalam proses pembelajaran. Hasil belajar itu apakah misalnya dulu 7 sekarang 9? Hasil belajar itu termasuk nilai juga. Misalnya yang dari kemarin nilai yang mereka ada 6 sekarang sudah 8 seperti itu. Lalu di dalam
kesehariannya juga tidak dari tingkah lakunya seperti itu. Bagaimana dia? Dan kan yang tadi seperti saya katakan itu yang tidak aktif menjadi aktif, mereka pun bosan, sekarang jadi tidak bosan. Tapi ada yang tidak bosan. Ada yang buat orang yang saya katakan tadi, itulah yang saya lakukan pendekatan pribadi kepada mereka. Saya tanyakan apa sebenarnya yang mereka tidak sukai, gitu, atau apa kendalanya seperti itu. Lalu apa jawaban mereka? Mereka kurang mengerti sebenarnya, kurang mengerti. Memang mungkin masalah IQ juga mungkin. Di mana itu kau tuliskan di sini? Yang 4 itu. Ya, harus kan ditulis karena aku masih penelitian. Ya, belum ada yang saya lihat di sini ya. Jadi di sini itu yang ada itu semua aman, berjalan lancar. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Lalu apa solusi bagi yang tidak lancar itu? Ya lah, yang tetap bosan itu apa solusi yang kau buat? Itu yang saya lakukan pendekatan. Ya, pendekatan itu gimana gitu? Saya tanyakan apa sebenarnya kendalanya. Ya udah. Lalu setelah itu kan mereka seperti itu. Saya berikan ada orang itu. Saya lakukan sendiri-sendiri seperti itu. Saya tanya, saya suruh berkas seperti itu. Apa masalahnya sebenarnya? Kenapa mereka tidak membalaskan? Kami juga membuat grup WA juga. Kenapa mereka tidak respon? Kenapa tidak ada jawaban seperti itu? Bahkan sudah ditelepon oleh ketua kelompoknya juga. Tapi mereka tidak makan. Saya tanya sebenarnya itulah yang tidak mengerti itu rata yang dari agama Hindu tadi. Jadi saya lakukan pendekatan itu. Saya tanya kenapa. Jadi di saat itu saya mengajarkan secara pribadi. Kalau model ini seperti ini. Oke, baiklah. Tapi kan salah menarik ketika Hindu dengan Hindu dimasukkan dalam agama Kristen. Itu memang itu berarti bukan sesuatu yang perlu diteliti sebenarnya. Karena mereka pasti dia kan bukan agama Kristen, ini Pak itu Kristen. Memang Ya. tidak ada minatnya mungkin Ibu ya? Ya, Tidak ada minatnya atau? memang enggak. Jadi ini enggak pas. Karena tidak ada dua agamanya di sini. Iya, itu. Maksud saya enggak pas penelitianmu. Jadi itu dari 100% yang penelitian bukan? Iya. Iya, itu Karena dia. orang itu Hindu ya. Masa pula orang mau diganti dengan Yesus. Suku mereka menjawab. Itu situ masalahnya penelitianmu ya. Jadi nanti diperbaiki lagi. Lalu kemudian ini pisau membedah model problem based learning ini. Ini apa bedah pisau ini? Untuk membedah ini kau pakai tinjauan apa? Ini kamu kan judulmu ini penerapan model pembelajaran problem based learning. Pakai tinjauan apa? Sudut pandang apa? Kenapa saya melakukan ini? Bukan. Bagaimana kau membedahnya? Jadi subjudulmu ini pasti perlu ditambahkan. Ini tinjauan historis kah? Tinjauan praktis kah atau tinjauan apa? Kan di kampus kita masih memperlakukan demikian. Harus ada tinjauannya. Tinjauan apa ini? Enggak ada kan? Untuk membedah sesuatu kan tergantung tinjauan etika kan? Berbicara mengenai misalnya gereja pertenahan, bisa dari etika, bisa dari historika, bisa dari misi. Nah, ini enggak jelas tinjauanmu apa. Bagaimana meninjau ini? Nah, dari sudut pandang apa? Nah, kan? Ini nanti perlu perjelas. Mungkin ini tinjauan Pak ya. Iya ya, jadi kau bikinlah tinjauan Pak ya. Supaya jelas dia, masih begitu yang kita bicarakan di kampus kita. Kalau nanti suatu saat kita tanpa tinjauan, tapi nggak bisa, harus ada tinjauannya ya. Oke, kemudian selanjutnya, yang kau masukkan dengan hasil belajar itu berarti sikap mereka mulai aktif, kemudian mulai senang ya, kecuali itu tadi masukkanlah. Ya. Kemudian selanjutnya kan nggak ada pakai buku terbitan BPK, tapi di daftar singkatan nggak ada BPK. Ya, nggak ada BPK. Saya tadi lihat
Mantap juga nih CED, nggak ada pakai buku-buku BPK, berarti terbitan apa, Kaneksus kah atau apa? Saya kira kalau dari kita tadi tidak dibuat, makanya saya masukkan. Semua sama sih. Lalu di daftar isi itu pakai huruf apa ya? Daftar isi. Di sini memang sama, Bu, karena masih pakai bukan teks dua mas ya buat kemarin. Iya, kali ini. Ya, lalu kita lihat daftar isi dengan halaman 8. Daftar isi dengan halaman 8 kita lihat. Ya. Halaman 8 bawah. Coba baca itu bab 1 berisikan tentang pendahuluan yang membahas latar belakang. latar belakang apa, nak? Latar belakang masalah. Oke, lalu identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian. mana perumusanmu? Enggak ada perumusan. Dicatat ya, nah, ya. Lalu kemudian Metode penelitian dan ini metodologi di depannya supaya nanti di lagi. Lalu ini sangat unik sekali skripsi ini. Mengapa? Karena identifikasi masalahmu itu lebih sedikit dari perumusan. Ini kan penulisan yang perlu tidak lazim ini, tidak lazim ya. Yang lazimnya adalah identifikasi masalah itu lebih banyak atau sama dengan perumusan masalah. Jadi perlu identifikasi masalah pengembangan, tapi perumusannya kok bisa sampai 5? Ya, nah ini nanti ditambahkanlah identifikasi masalah ya, karena perumusan masalah itu kalau kamu ganti terkait dengan angket dengan jumlah bulan nanti. Ya, identifikasi masalahnya nanti diperbaiki. Ya. Lalu kemudian selanjutnya, walaupun saya sebenarnya sudah lihat usaha di sini untuk berusaha tidak ada kesalahan pengetikannya. Saya sudah lihat usahamu itu, tapi lalu demikian yang namanya pun saya memeriksa tetap juga ada ya. Tapi saya sudah lihat usahamu ya, itu lebih baik ya. Hal itu. Oke, kemudian turunnya itu berapa, nak? 9. Bagus ya. Nanti Pak yang turun di sini itu bagus juga ya. Mana data-data pribadi? Ya. Kenapa di pendidikan itu biodata terakhir itu? Kamu katakan tahun 2002 tamat sarjana, kan belum tamat ini. Kamu udah kau pastikan pertama. Karena saya lihat setelah skripsi ini. Ya enggak lain itu lagi ya. Kalau kita udah mau calon sarjana, hayati nanti kalau udah lulus baru ya tamat. Si Kristina di apanya sudah dibuatnya STH, Bu. Tanda tangan Kristina Manulang. Iya, jadi ketawaan gitu loh. Iya, udah bikin tamat, Pak. Belum juga tamatkan begini kan? Yang itu lagu ini. Ya, nantilah kok lulus baru ada tamat ya. Oke, bagus. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu dosen pembimbing 1 dan 2 telah memberi masukan yang mendalam atas perbaikan skripsi saudara Enrique. Tentu kami banyak terima kasih atas masukan itu sehingga semakin menyempurnakan hasil penelitian ini. Dan nanti akan dibicarakan oleh tulis apakah ada yang menunjukkan dan Bapak Jas tadi lebih banyak pada substansi mematangkan ini ke soal hasil itu bahwa apa yang ditanyakan tadi lebih mengarah pada tema kami dan Bapak sangat senang karena seide dengan beliau. Dibuat dari contoh apakah kita tidak ingin menerapkan perbedaan terus tadi apakah juga pengenalan kebosanan bisa saja ya. Dan bagaimana jawabannya supaya ibu itu profesional bisa mengganti metode supaya anak tidak begitu bosan. Dan ibu kan sudah banyak supaya
apalagi tadi soal perbaikan itu dicatat soal identifikasi disinkronkan ya. Jadi penulisan tadi isi huruf baik dari transforman supaya sama semua terangkati dan daftar isi. Daftar isi itu mungkin karena kau buat daftar isi otomatis sehingga grupnya berbeda, nanti klik ya grupnya bisa disamakan. Jadi bisa disamakan. Kemudian tadi bagaimana PDL ini ditambah lagi dasar bisnisnya, menjadi bisnisnya supaya kuat. Lalu kelemahan daripada PDL tadi dia pasti cara pendekatan. Orang bosan. Ya, ini kan beberapa catatan tentu nanti sebelum mereka akan melihat nanti perbaikan yang telah diujikan. Ya, baik, selamat atas penyelesaian studimu dan itu hasilnya nanti setelah ujian ya. Sekarang kami beri kesempatan Bu Enike untuk mengucapkan ya, bukan kata-kata kira-kira apa hubungan antara cek bukumu dengan acara? Makanya tadi kalau Ibu perhatikan dia lebih ke kiri daripada artinya apa? Sebenarnya mulut taknya bagus. Tapi kalau dia warna pink agak lebih bisa diterima Pak ya. Warna-warna pink yang lembut dia bisa lebih diterima. Karena kok guru lah. Bukan. Najar kena entah apapun. Dia lebih bagus yang sederhana model warnanya ya. Karena guru ini kompetensinya termasuk cara penampilannya, kemudian model apanya itu ya. Satu ya maksud saya begitu supaya itu nanti kan lihat murid itu. Ya dia juga seperti saya. Tahu ada pulang hubungannya dengan model itu. Meja hijau langsung hijau. Atau menyesuaikan dengan kehidupan. Banyak orang suka menyesuaikan. Bapak itu pun lihat tadi condong begini. Iya. Cuman karena kita kan tinjauan etika nggak etis. Tapi kalau sejarah, Pak, ngomong apa adanya. Pokoknya begitu sejarah pasti bilang terus etika. Iya. Ini dokumen ini Bu. Oke, silakan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang memberikan masukan serta kritikan. Di sini saya mampu nanti dari memperbaiki dan juga bisa diberikan terus nanti ini diberikan kepada sendiri sendiri akan menjadi lebih bagus atas kritikan serta masukan Bapak. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu dan Bapak. Sehat-sehat Bapak dan Amin. Oke, baiklah dengan demikian Bapak Ibu dosen pendidik dan tulis berakhirlah waktu kita untuk menutup acara ini. Silakan ini berdoa. Kami semua teman khusus kepada dosen untuk mensukseskan pendidikan pada pelaksanaan agar dapat membimbing serta mengajar dan bisa menjadi seorang pelayan yang luar biasa baik di sekolah dan sekolah yang baik secara ini biarlah semua berdasarkan kata pasienmu semua Amin. Oke, kita foto bersama. Silakan ini datang ke tempat ini. Di tengah ini ya.
kami di apa lah biar ya. Ya, Ini di akhir. sama ibu apa di tengah. Oh iya ya, kau dekat pembimbing. Oke, baiklah. Apa skripsinya, nak ya? Apa kan? Ya. Dari kurang kemarin. Oke. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 1, 2, Anda dulu pasti. 1, 2. Oke. Ini baru tamat, Pak ya. Bukan siapa. Sebenarnya belum selesai gitu. Tapi karena ini kan ngomongnya berapa? Ini selesai. Aku tadi